Selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Soul Master Part 3. By the way, Mimin minta maaf ya guys, update-nya lama karena baru ada dari sananya. Mimin juga kesal. Dan ya, karena udah lama kita tidak mendengarkan alur manhwanya, mari kita langsung gaskan saja pada alur ceritanya. Cerita dimulai dengan Wenyu yang baru saja masuk ke dalam Treasure Dungeon yang ada. Di sana ia langsung bersiap untuk menyelesaikan Treasure Dungeon tersebut. Wenyu langsung tersenyum dan ia berkata bahwa di tempat itu ia pasti akan mendapatkan banyak loot bagus yang ada di sana. Wenyu memperhatikan tempatnya saat ini berada, dan di sana ia langsung sedikit terkejut karena ia bingung dengan apa yang dilihatnya. Terlihat ada orang yang sudah masuk ke sana dan mereka bertanya mengapa sekarang ada Wenyu yang bisa masuk ke tempat tersebut. Orang berambut kuning pun di sana berkata bahwa sekarang mungkin ia harus membantai Wenyu yang sudah datang. Namun ketuanya langsung mengatakan agar mereka tak gegabah dan sekarang mereka harus mengetahui kemampuan milik Wenyu terlebih dahulu. Tiba-tiba di sana ketuanya pun langsung tersenyum ke arah Wenyu yang baru datang barusan. Sambil memperhatikan Wenyu, di sana ketuanya memberitahu jika di tempat itu mereka tidak bisa saling membunuh, jadi semuanya pasti akan aman. Wenyu sendiri sekarang terlihat terus bergerak ke arah mereka, dan sambil tersenyum ia juga berpikir bahwa jika di tempat itu tak ada aturan untuk membunuh, maka ia pasti sudah membantai mereka semua. Tiba-tiba patung singa yang ada di sana pun mengeluarkan sesuatu yang langsung menunjukkan aturan-aturan dalam dungeon tersebut. Wenyu sendiri langsung senang karena ternyata jika ia telah berhasil menyelesaikan dungeonnya, ia bisa mendapatkan ultimate treasure. Salah satu orang yang ada pun langsung berteriak dan dia berkata jika mereka sudah datang duluan, jadi ialah yang akan memulai dungeon itu pertama. Ia pun langsung masuk ke dalam tantangan yang disediakan oleh dungeonnya. Dan sekarang ia berada di tahap pertama yang dimana dirinya harus melawan para zombie yang akan muncul. Wenyu sendiri di sana langsung memperhatikan orang yang ada di hadapannya itu, dan di sana ia ingat kembali dengan kehidupan ia sebelumnya. Ia mengatakan jika di kehidupan sebelumnya Treasure Dungeon dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Treasure Dungeon yang jahat, ramah, dan juga pembantai. Sedangkan si orang berambut panjang sendiri sekarang sedang bersiap untuk melancarkan serangan pada zombie yang ada, dan terlihat ia pun langsung berhasil membantai zombie tersebut dengan kekuatan miliknya. Karena melihat hal itu, Wenyu pun langsung berpikir bahwa mungkin Treasure Dungeon yang mereka masuki sekarang adalah tipe yang ramah. Si rambut panjang sendiri sekarang bersiap kembali dengan senjatanya karena ia akan melanjutkan tes lanjutan dari tempat tersebut. Para zombie kembali muncul dengan jumlah yang cukup banyak. Dan di sana para zombie itu pun langsung datang ke arah si rambut panjang dengan kecepatan yang cukup tinggi. Namun dengan mudah si rambut panjang pun langsung bisa membantai mereka dengan senjata yang ia miliki. Sambil menyeringnya ia berkata bahwa mengalahkan monster-monster tersebut sangatlah mudah bagi dirinya. Ia mulai mendapatkan beberapa hadiah, namun meski begitu di sana ia tetap akan melanjutkan tes di tempat tersebut. Ketuanya langsung tersenyum dan ia berkata bahwa si rambut panjang itu sangat luar biasa. Wenyu sendiri sekarang memperhatikan dengan seksama dan ia berpikir bahwa semakin tinggi stage testnya, maka semuanya akan semakin sulit. Terlihat di sana ada zombie besar yang langsung muncul dengan mengerikan. Dan ketika zombie itu datang, si rambut panjang pun langsung terkejut karena ia merasa jika sekarang tesnya akan menjadi sulit. Zombie itu adalah zombie level 4 yang memiliki aura kuat dan juga cukup mengerikan. Tiba-tiba zombie itu pun langsung bergerak cepat dan langsung bersiap untuk menyerang si rambut panjang yang sekarang ada di hadapannya. Si rambut panjang pun di sana langsung kesakitan karena ia terkena sebuah serangan. Terlihat sekarang zombie itu langsung menahan badan milik si rambut panjang. Karena merasa tak bisa mengalahkan zombie itu, di sana si rambut panjang pun langsung menyerah dengan tesnya. Karena hal itu terlihat sekarang si zombie pun langsung menghilang kembali dan notifikasi gagal pun mulai muncul, dan sekarang si rambut panjang gagal menyelesaikan Treasure Dungeon-nya. Si rambut panjang di sana mulai kesakitan dan dia berkata jika dirinya merasa tak berguna. Sedangkan Wenyu sendiri di sana langsung tersenyum dan dia berkata jika sekarang adalah giliran dirinya untuk mencoba. Ketua orang yang ada di sana pun langsung mengatakan jika itu tak masalah, tapi tetap saja ia dan teman-temannya ingin melihat kekuatan milik Wenyu. Sambil bersiap melakukan tesnya di sana, Wenyu pun berkata jika itu tak masalah dan ia menyuruh mereka untuk melakukan semua hal yang mereka inginkan saja. Orang-orang yang ada di sana pun langsung mengatakan jika Wenyu ini terlalu sombong, padahal mungkin Wenyu ini bisa kalah kapanpun. Si ketuanya pun mengatakan agar sekarang mereka tetap memperhatikan saja karena nanti mereka bisa membunuh dan mengambil semua item milik Wenyu. Sedangkan Wenyu sendiri saat ini terlihat baru saja selesai menyelesaikan tes pertama yang ada di sana. Wenyu tersenyum senang sambil memegang senjatanya dan ia berkata agar sekarang tesnya dilanjutkan lagi. Ketika tesnya dimulai, Wenyu langsung bergerak cepat dan ia langsung membantai semua monster yang datang ke arahnya.
Wenyu tak berhenti di sana. Saat ini ia masih senang dan masih ingin melanjutkan tesnya kembali. Terlihat di hadapan Wenyu pun langsung ada zombie level 4 yang sekarang sudah bersiap untuk menyerang dan menghantamnya. Dengan cepat Wenyu langsung menghindari serangan tersebut, sedangkan si rambut panjang di sana langsung memperhatikannya karena ia tahu jika ini adalah stage di mana dirinya gagal. Wenyu pun sekarang langsung menatap tajam dan dia langsung bersiap untuk menyerang zombie level 4 tersebut. Zombie level 4 itu pun langsung terpotong oleh serangan Wenyu, dan setelah berhasil menyelesaikan stage tersebut, Wenyu langsung menatap tajam dan ia berkata jika itu semua hanyalah hidangan pembuka. Si ketua dan rekan-rekannya pun mulai ketakutan karena mereka tak menyangka jika Wenyu bisa mengalahkan zombie level 4 dengan satu serangan mudah. Di sana salah satu orang yang ada di sana pun langsung mengatakan bahwa mungkin mereka tidak perlu merampok Wenyu yang sangat kuat tersebut. Wenyu sendiri sekarang tersenyum dengan sangat senang dan ia berkata agar sekarang tes yang sedang ia lakukan segera dimulai lagi. Terlihat di sana langsung ada beberapa zombie yang sekarang sudah bersiap untuk menyerang Wenyu. Dan ketika melihat hal itu, Wenyu pun langsung menatap ke depan, sedangkan tiba-tiba sekarang para zombie itu malah saling menyerang satu sama lain. Terlihat kedua zombie itu pun langsung hancur karena akal bulus dari Wenyu. Wenyu menatap tajam dan ia berkata jika para zombie tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Wenyu yang sudah punya poin banyak. Tes di tempat tersebut pun langsung selesai dan sekarang Wenyu telah berhasil mengalahkan monster-monster tadi. Wenyu terus berdiri sambil memegangi senjata miliknya, sedangkan di hadapannya sekarang terlihat ada beberapa item yang telah Wenyu dapatkan sebagai hadiahnya. Di sana ada giok peringkat F dan juga ada gulungan teleportasi yang bisa digunakan. Bahkan ada juga barang lain yang cukup mengesankan. Ketika melihat hal itu, Wenyu langsung tersenyum senang dan ia berkata jika hadiah yang ia dapatkan tidak buruk dan cukup luar biasa. Sedangkan si ketua yang ada di sana langsung berpikir tentang siapa itu Wenyu karena kekuatan Wenyu ini terlihat seperti seorang cheater. Wenyu sendiri sekarang masih menerima hadiah-hadiahnya dengan wajah senang, tapi tiba-tiba di sana ia terkejut karena sekarang ada tantangan yang tiba-tiba dimulai kembali. Di hadapan Wenyu sekarang ada sebuah gerbang berwarna ungu yang cukup mengerikan. Dan ketika melihat hal itu, Wenyu langsung bingung karena ia bingung mengapa sekarang di hadapannya ada sebuah hal yang terlihat seperti gerbang iblis. Wenyu terus memperhatikan gerbang itu karena ia yakin jika itu adalah gerbang iblis yang dulu pernah ada di kehidupan sebelumnya. Wenyu pun sekarang terkejut kembali karena di sana ada sebuah suara yang mengatakan tentang bagaimana caranya Wenyu bisa mengetahui gerbang iblis tersebut. Di sana Wenyu menatap dengan tajam karena ternyata suara itu memberitahu jika dirinya adalah seorang penjaga harta karun. Wenyu pun langsung memasang wajah yang sedikit bingung, tapi tiba-tiba di sana gerbang itu mengeluarkan suara aneh sekaligus sebuah tangan yang mengerikan. Wenyu kaget bukan main karena bahkan di kepalanya ada yang memberitahu jika kemungkinan Wenyu bisa lolos pada saat ini adalah 10%. Terlihat di sana ada monster iblis mengerikan yang muncul dari gerbang tersebut. Ketika melihat hal itu, Wenyu pun langsung sedikit bingung karena ia tidak tahu dengan monster apa yang ada di hadapannya itu. Suara di kepala Wenyu langsung memberitahu bahwa monster yang sekarang muncul adalah iblis kuno yang dulunya adalah pemimpin dari para iblis. Di sana suara itu menjelaskan jika iblis itu adalah ancient demon yang memiliki skill peringkat SS sekaligus kekuatan yang bisa memusnahkan zat yang disentuhnya. Iblis itu pun di sana menatap ke arah Wenyu dan sekarang iblis itu sedang datang ke arah Wenyu untuk menyerangnya dengan kekuatan penuh. Wenyu yang melihat hal itu langsung memperhatikannya dengan seksama karena ia tahu jika monster itu akan menyerang. Terlihat monster itu langsung melompat dengan sangat tinggi dan dengan cepat ia langsung menyerang Wenyu dengan kekuatan besar yang dimilikinya. Beruntung di sana Wenyu bisa menghindari serangan tersebut dan sambil mundur ke belakang ia berkata bahwa dirinya tak menyangka karena ternyata iblis itu bisa mengabaikan kekuatan level dan item pertahanan. Skill kepunahan rank SS milik iblis itu pun mulai diaktifkan kembali. Wenyu sedikit ketakutan ketika melihat hal itu karena bahkan di sana diberitahu jika Wenyu menyentuh monster itu sedikit saja maka ia bisa langsung binasa. Si monster iblis langsung berteriak kencang dan di sana ia mengeluarkan energi mengerikan yang cukup kuat. Wenyu pun di sana langsung menghindari serangan yang dilancarkan oleh iblis itu dengan kekuatannya. Sedangkan si iblis di sana tak menyerah, ia tetap bergerak dan bersiap untuk menyerang kembali dengan kekuatan besarnya. Tapi berkat pengalaman di kehidupan sebelumnya, Wenyu pun berhasil menghindari semua serangan yang dilancarkan pada dirinya. Namun sekarang terlihat Wenyu terkejut dengan keadaannya. Wenyu di sana menggertakkan giginya dan sambil memperhatikan monster yang datang di sana ia berpikir bahwa semuanya menjadi tak bagus karena tempat itu terlalu kecil bagi dirinya. Wenyu menggigit gigi bawahnya karena merasa kesal dengan keadaan saat ini. Ketika monster itu datang di sana Wenyu berkata bahwa dirinya harus mengulur
waktu sampai skill SS milik si monster iblis itu sudah habis waktunya. Saat monster itu akan menyerang, lagi-lagi Wenyu berhasil menghindar. Lalu dengan cepat sekarang ia pun bersiap untuk melancarkan sebuah serangan pada iblis itu dengan senjatanya. Sayang serangan itu tak berhasil dan malah membuat Wenyu kepanikan. Wenyu panik dengan keadaannya karena serangan kuat yang ia lancarkan tadi tidak bisa menembus pertahanan dari iblis tersebut. Si monster iblis itu pun langsung datang ke arah Wenyu dengan wajah mengerikan sehingga membuat Wenyu sangat kaget. Pada akhirnya di sana Wenyu pun langsung terkena sebuah serangan dan ia langsung berteriak kencang karena hal tersebut. Tubuh Wenyu mulai melayang karena kekuatan dari monster itu sangatlah besar. Wenyu di sana langsung terpental pada sebuah tembok yang ada di sana. Badannya mulai mengeluarkan banyak darah, tapi beruntung ia bisa selamat karena memiliki giok pelindung yang bisa menyelamatkannya. Wenyu memperhatikan giok miliknya yang baru saja digunakan. Ia berkata bahwa giok itu bisa digunakan 9 kali lagi agar bisa menahan damage yang mengenai dirinya. Wenyu langsung mengeluarkan kapaknya dan ia berkata bahwa sekarang kekuatan pemusnah milik iblis kuno itu sudah mulai menghilang. Ia pun langsung bergerak cepat sambil bersiap untuk menyerang iblis kuno tersebut. Si iblis yang melihat hal itu langsung berteriak kencang dan ia juga bersiap untuk menyerang Wenyu kembali. Terlihat di sana kekuatan mereka berdua pun langsung saling beradu satu sama lain dengan sangat kuat. Wenyu di sana kesakitan, namun dengan cepat ia menggunakan giok pelindungnya lagi untuk mengurangi damage si iblis. Wenyu mencoba untuk menyerang kembali pada iblis kuno tersebut, namun sayang serangannya tak berhasil dan ia malah terkena serangan dari iblis itu lagi. Tubuh Wenyu mulai sempoyongan karena ia merasa kelelahan dengan keadaan saat ini. Lalu tiba-tiba di sana Wenyu pun melihat sebuah celah pada iblis tersebut. Dengan cepat ia langsung bersiap menggunakan kekuatan penuhnya karena ia tahu jika itu adalah kesempatan untuk mengeksekusi monster iblis tersebut. Si monster iblis yang melihat hal itu langsung mengeluarkan gigi tajamnya dan ia bersiap untuk melawan Wenyu yang ada di hadapannya. Wenyu di sana langsung kesakitan karena lagi-lagi di sana ia terkena sebuah serangan yang mematikan. Namun meski begitu di sana Wenyu menahannya agar ia bisa menyerang si monster iblis pada titik lemahnya. Monster iblis itu pun langsung tewas karena terkena serangan Wenyu barusan dan sekarang terlihat tubuh Wenyu berlubang karena ia terkena serangan tepat pada bagian tubuhnya. Meski begitu di sana Wenyu senang karena sekarang ia mendapatkan cahaya yang bisa menyembuhkan dirinya. Semua luka milik Wenyu pun langsung pulih dan hal itu langsung membuat dirinya senang karena hal tersebut. Tapi tiba-tiba di sana Wenyu terkejut kembali karena di sana suara yang pernah muncul memberitahu jika Wenyu ini sangat hebat. Terlihat di sana ada Bucil yang muncul dan dia mengatakan jika alasan Wenyu disebut hebat adalah karena ia bisa mengalahkan iblis kuno. Wenyu bingung dan ia bertanya apakah benar jika Bucil itu adalah yang memberikan suara pada dirinya. Si Bucil atau budak kecil itu pun mengatakan bahwa itu benar dan ia berkata jika sekarang mereka ada di wilayah milik dirinya. Wenyu di sana langsung bertanya tentang siapa Bucil itu sebenarnya. Bucil pun menjawab bahwa ia adalah Arakade dan ia adalah seorang penjaga harta karun. Wenyu pun langsung bingung karena ia tak menyangka jika di tempat harta karun ada penjaganya. Si Bucil menjawab jika tempat harta karun yang punya penjaga hanyalah tempat harta karun yang memiliki tingkat cukup tinggi. Karena melihat si Bucil yang seperti dewa di sana, Wenyu pun bertanya tentang mengapa di dunia sekarang bisa muncul monster dan dungeon yang bisa dimasuki manusia. Si Bucil pun langsung menjawab jika itu adalah informasi rahasia, jadi sebaiknya Wenyu tak mengetahui hal tersebut. Wenyu pun akhirnya hanya bisa terdiam dan mengiyakan perkataan si Bucil saja. Si Bucil yang melihat hal itu pun langsung berkata agar Wenyu tak kecewa karena sekarang ia akan memberikan hadiah dari tesnya. Tiba-tiba di sana ia mengambil sesuatu dari tempat tersebut dan di sana ia mengeluarkan sebuah kertas sambil menyuruh Wenyu untuk mengambil kertas itu sebagai hadiahnya. Dengan sombongnya di sana si Bucil mengatakan jika itu bukanlah kertas melainkan sebuah harta karun. Wenyu pun langsung memperhatikan kertas yang diberikan oleh si Bucil tersebut dan ternyata itu adalah sebuah kertas yang berisi banyak kemampuan hebat untuk Wenyu. Wenyu cukup terkejut ketika melihat hal tersebut. Tapi meski begitu di sana Wenyu bertanya tentang di mana harta karun lain yang mungkin ia bisa dapatkan juga. Namun si Bucil malah menatap tajam dan ia berkata jika Wenyu nanti akan mendapatkan bantuan darinya jika memang dibutuhkan. Karena mendengar hal itu akhirnya Wenyu pun hanya bisa menerimanya saja. Dan terlihat ia pun langsung menggunakan kertas yang telah diberikan oleh si Bucil tersebut. Semua kekuatan itu pun langsung membentuk sebuah cincin yang bisa Wenyu pakai. Dan ketika melihat hal itu Wenyu langsung senang karena ia tahu jika kemampuan yang ia miliki sekarang bertambah cukup banyak. Karena semuanya telah selesai, terlihat sekarang Wenyu pun akan diteleportasikan ke tempat aman. Ia pun mulai diteleportasikan oleh sistem. Ketika melihat Wenyu datang, orang-orang yang tadi ada di dalam dungeon pun langsung sedikit kaget.
Wenyu sendiri sekarang tak menyadari mereka karena di sana ia masih senang dengan keadaannya sekarang. Ia berkata bahwa sekarang dirinya punya banyak item yang bagus. Tapi tiba-tiba di sana Wenyu sedikit terkejut ketika ia dipanggil oleh ketua dari orang-orang tadi. Si rambut panjang yang ternyata kembar di sana langsung tersenyum ke arah Wenyu. Sedangkan Wenyu yang melihat mereka langsung bingung karena ia tak mengerti dengan kelakuan mereka pada saat ini. Ketuanya pun langsung mengatakan jika Wenyu ini sangat kuat dan ia bertanya apakah Wenyu butuh tim atau semacamnya. Sambil meninggalkan mereka di sana, Wenyu berkata bahwa itu tak perlu karena menurutnya mereka ini sangatlah lemah. Wenyu menatap tajam. Ia berpikir jika mereka tak akan bisa mengancamnya dan jika mereka menyerang duluan maka Wenyu akan langsung menghabisi mereka semua. Saudara si rambut panjang di sana berkata jika Wenyu ini sombong dan ia tahu bahwa di masa depan dirinya lah yang akan lebih kuat dari Wenyu. Ketika mendengar hal itu, kakaknya pun langsung meminta maaf karena perkataan dari adiknya tersebut. Dan karena semuanya sudah selesai di sana, mereka semua pun langsung berniat pergi. Sebuah portal untuk keluar dari dungeon pun sekarang terlihat di bumi. Sedangkan di sisi lain terlihat ada si monster anjing yang mengintai dengan tatapan tajam. Orang-orang dari dalam dungeon pun mulai keluar dari portalnya. Saat mereka keluar, mereka tak mendarat dengan baik dan malah langsung ngajongkeng. Salah satu dari mereka pun langsung berkata jika mereka rugi besar karena sebuah hadiahnya diambil oleh Wenyu yang mereka anggap seperti tikus. Namun rekan-rekannya di sana malah ketakutan dan dia berkata agar sekarang orang tersebut melihat ke belakangnya. Terlihat di belakangnya sudah ada si anjing gila yang mengaum dan sudah bersiap untuk menerkamnya. Ia pun buru-buru melihat ke arah belakang, tapi itu semua terlambat karena di sana si monster anjing itu langsung menghantamkannya ke tanah dengan sangat kuat. Ketika melihat hal itu, adiknya langsung panik dan langsung memanggil kakaknya yang telah terhantam tersebut. Portal itu lagi-lagi mengeluarkan orang lain. Terlihat itu adalah Wenyu. Dan ketika Wenyu datang, ia sedikit terkejut dengan keadaan pada saat ini. Terlihat di hadapannya sekarang ada si rambut panjang yang berusaha untuk meraih kakaknya yang tadi diterkam oleh si monster anjing itu. Sedangkan si monster anjing malah mengaum kencang dan mengeluarkan aura kuat secara terus-menerus. Wenyu yang melihat hal itu langsung sedikit terkejut dan ia bingung mengapa monster itu bisa berada di sana. Monster anjing itu pun langsung datang ke arah orang-orang yang sekarang ada di hadapannya. Si rambut panjang yang melihat hal itu langsung kesal dan ia berkata agar sekarang anjing kampung itu datang ke arahnya. Monster itu membuka mulutnya lebar-lebar sambil memperlihatkan air liur rabies yang membahayakan. Terlihat orang-orang itu pun langsung terkena serangan anjing tersebut dan mereka langsung kesakitan karena hal tersebut. Wenyu menggertakkan giginya dan ia berkata bahwa monster itu sangat gigih karena mengikutinya secara terus-menerus. Tapi meski begitu sekarang ia akan mengalahkannya. Terlihat si monster saat ini datang ke arah Wenyu dengan cepat sembari mengeluarkan aura membunuhnya. Wenyu mencoba untuk menggunakan kekuatannya dan ia langsung menyerang ke arah si monster yang datang tersebut. Kekuatan Wenyu pun berhasil menyerang pada tubuh si monster. Namun sayang monster itu malah bertambah kuat karena skill bertahan hidup yang dimilikinya. Wenyu kesal, ia mengatakan bahwa monster itu terus saja bertambah kuat jika terkena serangan yang dilancarkan oleh dirinya. Namun meski begitu sekarang ia malah terlihat senang dan sekarang ia ingin tahu tentang batasan dari monster anjing tersebut. Wenyu dengan cepat langsung mengeluarkan kekuatannya dan serangannya itu langsung diarahkan pada monster tadi. Wenyu dan si monster yang sama-sama terkena sebuah serangan pun langsung terpental. Terlihat Wenyu terpental dan langsung mengenai tiang listrik, sedangkan si monster di sana langsung terpental dan terjatuh pada dinding yang berada di sana. Saat melihat hal itu, Wenyu langsung berkata jika anjing tersebut gila karena ia bisa menahan serangan kuat miliknya. Si anjing terus mengaum dan menatap tajam ke arah Wenyu yang sekarang berada di hadapan dirinya tersebut. Tapi tiba-tiba Wenyu bingung karena monster itu malah pergi meninggalkan dirinya. Wenyu tak mengerti dengan hal tersebut dan ia bertanya-tanya tentang kemana monster itu pergi pada saat ini. Si monster pergi dan Wenyu berkata mungkin ia pergi karena sudah terkena serangan jiwa miliknya. Karena melihat hal itu di sana, Wenyu pun berkata jika sekarang ia akan membiarkan si monster anjing pergi dengan tenang. Namun meski begitu di sana Wenyu berkata jika mereka bertemu lagi maka Wenyu akan langsung mengakhiri hidupnya. Wenyu bergerak cepat. Ia berkata jika prioritasnya sekarang adalah bertambah kuat dan saat ini ia harus ke pilar level 2 terlebih dahulu. Tapi tiba-tiba di sana Wenyu terdiam karena ia mendengar suara aneh yang menurutnya bisa membahayakan. Wenyu pun melihat ke belakang karena ia penasaran dengan apa yang terjadi pada saat ini.
Terlihat di sana ada si monster anjing yang lagi-lagi muncul sehingga membuat Wenyu sedikit kesal karena hal tersebut. Namun Wenyu sekarang merasa aneh karena ia berpikir jika tidak mungkin monster itu tiba-tiba datang. Si monster terus bergerak dengan cepat, sedangkan Wenyu mulai panik dengan apa yang ada di hadapannya pada saat ini. Terlihat di hadapannya ada si monster anjing sekaligus monster Simba yang merupakan salah satu monster terkuat. Monster Simba atau singa itu mengeluarkan laser api dari matanya seperti Superman, dan serangan dari monster Simba itu langsung menciptakan sebuah ledakan yang cukup besar. Dengan cepat Wenyu langsung menghindari serangan mematikan tersebut, dan sambil merasa panik ia bingung tentang bagaimana bisa si Simba datang ke arahnya. Wenyu di sana langsung berpikir tentang apa yang harus ia lakukan pada saat ini. Ia pun melihat pilar yang menyala dengan cukup terang. Dengan cepat ia langsung berlari ke sana karena sekarang ia harus menyelamatkan diri untuk bisa pergi ke tempat pilar itu agar bisa mendapatkan kekuatan dari tempat lain. Sedangkan si monster Simba itu di sana mengeluarkan kekuatannya dan sekarang ia bersiap untuk menyerang Wenyu. Namun sayang saat serangannya datang ke arah Wenyu, tiba-tiba Wenyu pun langsung menghilang dan masuk ke dalam pilarnya. Si Simba sedikit bingung dengan hal tersebut. Lalu dengan kesal di sana ia pun langsung mengaum kencang dan menciptakan sebuah getaran hebat di tempat itu. Saat si Simba mengaum dengan kekuatannya yang sangat mengerikan, tiba-tiba ia terkejut karena sekarang di hadapannya ada si monster anjing yang ketakutan karena melihat kekuatan miliknya. Sedangkan Wenyu sendiri sekarang terlihat kelelahan. Ia berkata bahwa dirinya tadi berhasil selamat dan pergi ke tempat tersebut sebelum dicincang oleh si Simba. Wenyu menatap tajam dan ia berkata bahwa tempat itu masih sama dengan yang ia ingat di kehidupan sebelumnya. Wenyu di sana berpikir tentang apa yang harus ia lakukan karena dirinya tahu jika di luar masih ada si Simba. Tapi tiba-tiba ia pun terkejut karena merasakan sesuatu. Terlihat di hadapannya sekarang ada monster mengerikan yang menatap ke arahnya dengan tajam, dan di sana notifikasi memberitahu jika sekarang sebuah tes akan dimulai. Wenyu sedikit kaget ketika melihat hal tersebut, namun dengan cepat ia pun langsung bersiap dengan senjatanya agar ia bisa menyerang monster yang datang. Monster itu adalah seekor kelinci yang mengalami mutasi menjadi sangat aneh sekaligus menyeramkan. Wenyu sedikit kesal ketika tes atau tantangannya dimulai karena tes itu memiliki batas waktu. Si monster kelinci langsung melompat dan bersiap untuk menyerang ke arah Wenyu. Wenyu sekarang memperhatikan monster yang datang tersebut dan ia hanya punya waktu 3 menit untuk menyelesaikannya. Wenyu di sana langsung menggertakkan giginya dan dia mengatakan bahwa sekarang dirinya harus buru-buru menyelesaikan tantangan tersebut. Wenyu pun mencoba untuk menyerang agar ia bisa mengalahkan monster tersebut, dan terlihat di sana serangan yang ia lancarkan pun langsung saling berbentrokan dengan serangan dari si kelinci monster. Tiba-tiba si kelinci monster pun langsung bergerak cepat ke samping Wenyu berada. Wenyu langsung melihat ke arahnya dan ia sedikit bingung dengan kelakuan dari kelinci monster itu. Terlihat si kelinci monster menatap dengan tajam sembari melancarkan sebuah serangan berupa panah es ke arah Wenyu. Wenyu yang melihat hal itu malah tersenyum dan dia berkata bahwa dirinya tak menyangka karena monster itu langsung mengeluarkan kemampuannya. Wenyu sendiri sekarang langsung bergerak cepat ke arah si monster kelinci itu. Hal itu pun berlaku bagi si kelinci. Di sana ia melompat dan bersiap mengeluarkan tendangan terbang yang ia miliki. Tapi karena Wenyu sudah punya pengalaman di kehidupan sebelumnya, ia pun bisa dengan mudah menghindari serangan mematikan tersebut. Wenyu yang berhasil menghindar langsung menyerang bagian belakang monster tersebut. Dan di sana ia langsung mencabik monster yang ada di hadapannya tersebut dengan cukup kencang. Pada akhirnya Wenyu pun berhasil mengalahkan monster itu dengan kapaknya. Wenyu di sana langsung tersenyum senang karena sekarang dirinya sudah mendapat banyak kemampuan berkat mengalahkan monster kelinci tadi. Dan cerita pun selesai.